Halo guys, oke guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Yogyakarta, tepatnya di Kompleks Candi Prambanan. Jadi nanti kita akan sejenak berkeliling di kawasan Candi Prambanan ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke guys, dari tempat parkir kemudian saya menuju ke tempat pembelian tiket. Jadi untuk pembelian tiket sendiri dari tempat parkir motor khususnya atau mobil itu kita berjalan kurang lebih 100 meter lah teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk pembelian tiket sendiri dibagi menjadi dua ya, untuk wisatawan asing dan wisatawan domestik. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu sebesar 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak ya teman-teman. Dan jika ada paketan dengan makanan itu sebesar 75.000 untuk dewasa dan 50.000 untuk anak-anak. Nah, selain tiket Prambanan kayak gitu, di sini juga ada tiket paketan ya teman-teman. Jadi dari tiket dari Candi Prambanan dan Candi Boko. Jadi nanti teman-teman yang membeli tiket dari paketan Prambanan dan Boko nanti akan diantar oleh shelter ketika sudah masuk di area Prambanan ya teman-teman. Nah, ini setelah kita masuk, kemudian di sini ada peta taman wisata sendiri. Jadi di sini terdapat Candi Bubrah, Candi Lumbung, dan Candi Sewu ya teman-teman. Selain Candi Prambanan tadi kayak gitu. Jadi emang area ini sangat luas sekali teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Candi Prambanan kayak gitu ya, itu membawa bekal minum yang cukup ya teman-teman, agar tidak kehausan ketika di dalam. Meskipun di dalam itu ada penjual minuman, tapi alangkah lebih baiknya kita membawa persediaan sendiri kayak gitu ya, karena memang jaraknya tuh lumayan teman-teman, dari Candi Prambanan menuju ke candi-candi yang lainnya itu agak lumayan jauh ya kalau kita jalan kaki. Nah, di sini kita masuk ke area Candi Prambanannya. Jadi teman-teman, di sini ada jasa fotografer ya teman-teman. Untuk kemampuan fotografer lokal ini jangan diragukan lagi ya teman-teman. Pokoknya mantap. Ya, bagi teman-teman yang membawa anak kecil pun jangan khawatir, karena di sini bisa dilewati stroller ya teman-teman. Jadi bisa saja kita membawa anak kecil kayak gitu atau membawa balita pakai stroller ya teman-teman. Jadi bisa keliling wisata di area Prambanan kayak gitu sambil menikmati suasana kehangatan keluarga gitu ya kan teman-teman. Ya, sebelum masuk ke kompleks utamanya kayak gitu ya teman-teman, di sini tuh banyak sekali ini di bagian depan ini terdapat candi-candi yang tersusun tapi tidak membentuk kayak gitu ya. Jadi ini hanya seperti cuma tumpukan-tumpukan batu kayak gitu ya. Di sini kita bisa berkeliling kayak gitu, bisa sebagai spot foto yang menarik bagi teman-teman yang suka fotografi kayak gitu. Nah, ini untuk menuju ke bangunan utama Candi Prambanan kayak gitu ya, atau komplek area utama Candi Prambanan kayak gitu. Kita harus menaiki anak tangga kayak gitu ya, karena memang posisinya itu di atas kayak gitu ya, karena memang di bawah-bawah itu yang tadi bagian-bagian candi yang sudah runtuh. Nah, ini setelah kita masuk ke area utamanya langsung disuguhkan dengan bangunan utama Candi Prambanan kayak gitu ya. Jadi di sini terdapat beberapa candi besar ya teman-teman, dengan namanya masing-masing kayak gitu. Nah, untuk bagian candi utama ini sendiri itu bisa dinaiki kayak gitu teman-teman ya. Contohnya di sini ada Candi Siwa kayak gitu. Itu bisa dinaiki oleh pengunjung teman-teman, cuma untuk jumlah pengunjung yang bisa naik itu dibatasi per kloter. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin naik kayak gitu bisa antri ya kayak gitu ya. Nah, untuk di dalam candi utama ini sendiri itu di dalamnya itu nanti ada patung, saya kurang
sini patung apa nanti bisa dilihat. Itu di tengah-tengahnya itu ada patung Siwa mungkin ya. Nah, kemudian ini area atas ya teman-teman. Jadi ini di bagian area atas candi utama itu kita bisa mengeksplor. Untuk teman-teman yang suka fotografi, ini sangat rekomendasi banget sih bagi teman-teman yang suka temanya sejarah ya teman-teman. Nah, di sini juga reliefnya itu sangat menarik sekali. Ini bagi pecinta sejarah ini sangat cocok sekali sih. Nah, untuk berkeliling di area candi utama ini sendiri itu cukup lama juga, cukup lumayan teman-teman, karena memang areanya itu luas ya teman-teman. Jadi kita bisa explore sudut-sudut untuk sekedar foto atau sekedar mengabadikan momen lainnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk sekedar himbauan saja ya teman-teman. Jadi nanti ketika berkunjung di Candi Prambanan itu kita harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di sana kayak gitu. Itu tujuannya hanya untuk menjaga kelestariannya kayak gitu ya. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian ada candi yang memang tidak boleh naiki atau bangunan yang tidak boleh naiki. Itu kita harus menghormati itu ya teman-teman. Karena memang itu demi kebaikan, kelangsungan, kelestarian dari candi-candi tersebut kayak gitu ya. Oke teman-teman, setelah puas berkeliling di area candi, kita keluar kayak gitu ya. Kita akan keluar area Candi Prambanan utama kayak gitu. Nah, untuk di area luar sendiri kayak gitu, itu terdapat beberapa wahana ya teman-teman, wahana permainan atau wahana transportasi kayak gitu. Nah, di sini salah satunya yaitu ada sepeda listrik, kemudian sepeda single atau double, kemudian tayo, mainboat, kemudian otopet kayak gitu ya teman-teman. Itu harganya sudah tertera di video kayak gitu. Nanti teman-teman bisa memilih, ini contohnya. Jadi untuk permainan mainboat ini kita berlatar belakangkan bangunan Candi Prambanan ya teman-teman. Keren banget pokoknya, teman-teman harus mencoba kesini ya teman-teman. Oh ya, saya sarankan untuk berkunjung di ketika musim kemarau ya, maksudnya bukan musim penghujan, karena memang ketika musim hujan agak beda cerita ya teman-teman, karena mungkin lapangannya sedikit basah atau becek kayak gitu ya. Nah, di area ini pun terdapat kursi refleksi ya teman-teman. Ini kursi relaksasi kayak gitu, itu juga ada harganya per menit kayak gitu. Jadi ketika teman-teman keliling candi kemudian capek kayak gitu kan, paling enak kan dipijit ya teman-teman. Nah, jadi di area ini sendiri itu teman-teman bisa menyewa tadi ya teman-teman, ada otopet, ada sepeda, ada tayo. Ini center point-nya sepertinya ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk keliling ke area candi lain seperti Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu kayak gitu ya, dan ke arah museum dan sebagainya, karena memang kalau untuk jalan kaki kayaknya lumayan ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk yang tidak tidak suka capek kayak gitu ya, itu bisa memakai fasilitas ini kayak gitu. Nah, ini adalah contoh tayo ya teman-teman. Jadi bisa beramai-ramai. Wih, keren banget abangnya ya. Nah, serunya kita memakai tayo itu kita bisa beramai-ramai dengan keluarga ya teman-teman. Jadi ini bisa menambah momen kebersamaan kayak gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap saksikan video-video selanjutnya karena masih akan berkeliling di area Prambanan. Terima kasih, salam.